Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnur Fatimah, saya dari Akuntansi Reguler B. Saya akan menjelaskan tentang audit piutang. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi. Yang paling umum yaitu transaksi penjualan barang atau penjualan jasa secara kredit. Kredit dapat diberikan secara perkiraan terbuka dalam bentuk perkiraan terbuka atau berdasarkan instrumen kredit yang sah yang disebut dengan surat promes atau surat wesel. Surat wesel yaitu surat tertulis yang di dalamnya adalah pernyataan untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam tanggal yang sudah ditetapkan. Menurut Donald A. Caso, piutang adalah klaim uang, barang, jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Sedangkan menurut Krisno Agus, piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Setelah itu kita akan lanjutkan penjelasan tujuan audit piutang usaha. Menurut Sukirno Agus, tujuan audit piutang usaha adalah yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa validitas atau keabsahan dan keautentikan dari piutang tersebut. Yang ketiga, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal atas piutang. Sistem pengendalian internal atas piutang yang pertama itu memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. Yang ketiga, semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang keempat, piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang. Yang kelima, perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umurnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Aulia. Sistem pengendalian internal audit atas piutang. Pengendalian internal terhadap piutang dimulai dari penerimaan order penjualan terus ke persetujuan atas order, persetujuan memberikan kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur, verifikasi faktur, pembukuan piutang, penagihan piutang yang akhirnya mempengaruhi saldo kas atau bank. Dalam hal ini harus diperhatikan pula retur penjualan secara periodik. Harus dibuat perincian piutang menurut golongan usia, menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan, dan menilai apakah bagian kredit dan bagian inkanso telah bekerja dengan efisien. Terus, tujuan pengujian substansi terhadap piutang usaha. Yang pertama ada pengelolaan keyakinan tentang keandalan catatan akun yang bersangkutan dengan piutang. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajiban saldo piutang yang dicantumkan di negara, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan kendala yang dicatat akuntansi yang mendukung informasi piutang yang disajikan di neraca. Yang kedua ada pembuktikan aset berdasarkan dan keterjadian piutang usaha yang dicantumkan di negara. Dalam pengujian substansi terhadap aktiva atau umumnya
Pengujian ditunjukkan untuk membuktikan apakah aktiva yang dicantumkan neraca sesuai dengan aktiva yang sesuai ada dan berada dari transaksi yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan piutang usaha yang dicantumkan di neraca untuk membuktikan bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca mencakup untuk klaim klien kepada debitur pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha dan tahun yang diaudit. Terus ada prosedur audit atas piutang. Menurut Sukrinsno Agroes tahun 2014, prosedur audit piutang diantara lain adalah pelajari dari evaluasi internal kontrol atau piutang, transaksi penjualan piutang dan penerimaan. Yang terus ada buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Terus ada yang namanya periksaan matrikal accurate dan cek individual balance sublegend lalu totalnya ke neraca ledger. Terus ada yang tes umum untuk dari beberapa customer penguji dan sales of invoice. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.